Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita muliakan Allah kita yang Tritunggal itu dengan menyanyikan lagu hormat bagi Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jemaat dipersilakan. Sadarlah bahwa selama kita hidup, berulang kali kita berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah bahwa itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan tetap percaya hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita. Mari kita nyanyikan lagu Berilah Tempat buat Yesus sebelum doa pengakuan dosa.
Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan panggilan Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami. Tolonglah Tuhan supaya kami dapat melihat semuanya ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami pun juga menyadari bahwa seringkali Engkau yang sudah beranugerah di dalam kehidupan kami tetap melakukan begitu banyak dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena ini kami mengakui dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ampunilah setiap kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat terus dipimpin di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menuntut. Di dalam Yesus Kristus kita percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mari kita juga berdamai dengan sesama kita dengan memberikan salam damai. Dan menyanyikan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang terambil dari Mazmur 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendirikanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar dapat memberikan, mengerti dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jaminan mulia kita nyanyikan lagu ini.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga, bangkit kembali dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sebelah kanan Allah, untuk mengambil hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu hormat yang firman. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami, supaya kami boleh pakai dengan sungguh-sungguh untuk kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya dan Engkau tolong kami, supaya kami pun juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing, baik saya yang menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengarkan. Engkau yang menolong setiap kami. Engkau jauhkan kami dari rasa kantuk ataupun juga rasa malas dan sebagainya. Tolonglah kami Tuhan, hindarkan semuanya itu di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya kami merasakan kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Mari hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan satu tema, yaitu kuasa Tuhan nyata bagiku. Kuasa Tuhan nyata bagiku. Mari kita membaca Mazmur 17. Mazmur 17.
Ada 15 ayat di sana. Saya mengajak setiap kita baca bergantian. Saya mulai dulu ayat pertama. Bapak Ibu jemaat membaca dengan keras ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Mazmur 17, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, suatu kali di Indonesia diadakan lomba kentut internasional. Wah, siapa di sini yang pernah ikut lomba kentut? Mungkin dari setiap kita ada yang ikut bahkan menang, ya. Waduh, luar biasa, ya. Nah, saudara sekalian, karena ini adalah lomba kentut internasional, karena itu ada begitu banyak peserta dari negara lain yang ikut lomba ini. Wah, tercatat pada tahun ini Indonesia sebagai tuan rumahnya. Waduh, bangga sekali saudara sekalian. Ada 4 peserta dari 4 negara yang mengikuti lomba ini. Wah, yang pertama dipanggillah peserta yang pertama dari Australia. Wah, tepuk tangan semua saudara sekalian. Tepuk tangan menyambut peserta yang pertama ini. Oke, peserta yang pertama naik ke atas panggung. Oke, juri memberikan waktu 10 detik untuk persiapan. Wah, 10 detik akhirnya peserta dari Australia ini kentut. Gitu lah. Setelah ditunggu 5 detik, apa yang terjadi? Wah, ada bunga dan juga ada rumput di sekitar panggung itu langsung layu saudara sekalian. Wah, mereka tepuk tangan. Wah, hebat gitu ya, peserta dari Australia. Oke, peserta yang kedua silakan naik dari Korea Selatan. Wah, tepuk tangan semua lagi menyambut peserta dari negara Korea Selatan. Wah, oke, kasih waktu 5 detik untuk persiapan, ya. Gitu. Wah, beberapa detik kemudian ada seorang penonton yang bawa anjing. Anjingnya pingsan, saudara. Waduh, tepuk tangan lagi mereka. Wah, hebat ini, hebat, ya. Wah, hebat. Oke. Lalu peserta yang ketiga dari negara Meksiko. Oke, silakan naik. Wah, disambut dengan luar biasa juga. Oke, silakan persiapan, ya. Lagi-lagi. Gitu.
Berapa detik kemudian dia lihat, wah, penonton yang ada di sekitar panggung tersebut sejauh 2 meter dari panggung tersebut pingsan semua. Waduh, tepuk tangan semua saudara sekalian. Wah, hebat ini, hebatnya. Peserta yang keempat, wah, dari Indonesia. Wah, sang tuan rumah, banyak sekali pendukungnya, naik ke atas panggung ya. Wah, sorak-sorai dan dukungannya itu makin menggelegar dan makin keras karena tuan rumah Indonesia, dan Indonesia adalah juara bertahannya. Wah, hebat sekali saudara. Peserta dari Indonesia pun juga naik ke atas panggung. Wah, pendukungnya banyak. Oke, juri kasih waktu 10 detik untuk persiapan ya. Setelah 10 detik, lalu peserta dari Indonesia ini merem supaya kekuatan kentutnya makin besar. Wah, dia merem gini, gitu. Ketika dia merem, tadi 3 peserta lain langsung ditepuk tangani. Sementara dari Indonesia ini kok cuma diem saja, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bersiul-siul untuk memberikan dukungan kemenangan. Setelah matanya dibuka, apa yang terjadi? Pingsan semua, termasuk jurinya, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat, saudara sekalian, di sini siapa yang pernah lihat kentut? Nah, yuk. Nggak ada ya. Soalnya kalau saya ngentut ya soalnya nggak tahu. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dan kita percaya bahwa kalau kita ngentut atau seseorang lain ngentut, kita tidak tahu, tetapi kita bisa tahu dari apa? Efeknya, dari baunya. Tapi kalau dilihat, ya tidak bisa. Kalau kita ditanya, apakah kamu pernah melihat kentut? Tidak pernah, saudara sekalian. Tetapi kalau kita ditanya, kalau kamu tidak pernah merasakan efek dari kentut, gitu ya, berarti itu hidungmu mungkin tersumbat ataupun juga mungkin ada kesalahan dari hidungmu, gitu ya. Mungkin kena COVID juga, gitu ya, tidak kroso. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kelihatan, seringkali kita tetap dapat menilai bahwa semuanya itu tetaplah adalah sebuah hal yang nyata. Ada begitu banyak orang yang berpendapat bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Kalau agama lain, kalau ajaran lain, mereka mempunyai Allah yang kelihatan yang untuk mereka sembah. Tetapi ketika mereka melihat orang Kristen, mereka tidak melihat bahwa sosok Allah itu dapat dilihat dengan mata. Tetapi apakah Allah yang kita punya, yang tidak kelihatan, yang tidak dapat kita sentuh secara langsung ini, apakah betul Allah yang seperti ini adalah Allah yang tidak berkuasa? Saudara sekalian, Mazmur 17 nanti kita akan melihat betapa nyatanya kuasa Allah yang ditunjukkan kepada Daud. Betapa jelasnya kuasa Allah yang ditunjukkan kepada Raja Daud ketika dia mengalami sebuah persoalan dan sebuah penderitaan pada saat itu ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan inilah nanti yang akan kita pelajari dan kita imani, bahwa kuasa Tuhan nyata bagi Daud dan nyata bagi kita semua. Saudara sekalian, apa yang menyebabkan dan membuktikan bahwa Daud melihat kuasa Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupannya? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini, betapa banyaknya Daud itu melakukan seruan kepada Tuhan. Meskipun Daud tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi Daud ini tetap percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa peduli di dalam kehidupannya, sehingga dia itu akhirnya berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, sepanjang ayat 1 sampai ayat yang ke-15, saya perhatikan begitu banyaknya seruan Daud yang disampaikan dan diucapkan kepada Tuhan. Paling tidak kita melihat beberapa ayat yang sudah saya tampilkan di sana.
Kalau kita melihat ayat yang pertama, di situ Daud itu mengatakan, dengarkanlah Tuhan, perhatikanlah seruanku. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Daud itu menyampaikan seruan dia kepada Tuhan, walaupun pada saat itu dia sedang mengalami kesusahan. Tetapi Daud tetap mengingat bagaimana Tuhan yang dulu telah memberikan pertolongan bagi Daud, dan Daud tetap percaya bahwa ada Tuhan yang sama, Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Ayat pertama tadi dikatakan seperti itu. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Berseru lagi kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 di situ dikatakan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ayat 8 di situ dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata. Lalu juga di dalam ayat 13 dan 14 di situ dikatakan, bangunlah, rebahkanlah, luputkanlah aku, ya Tuhan. Banyak sekali kata kerja yang Daud ini sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat Daud itu menyampaikan seruannya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu betul-betul langsung jawab seketika? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Samuel, di situ kita melihat betapa lamanya Daud ini mengalami kejaran dari Saul. Ketika Daud ini menyampaikan seruannya kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu tidak langsung, secara instan, secara sekejap langsung menolong Daud, melepaskan semuanya sehingga Daud ini bisa hidup bebas dari kejaran Saul. Ternyata tidak, saudara sekalian. Karena itu banyaklah orang yang melihat bahwa Mazmur ini adalah sebuah seruan ratapan. Jadi pada saat itu Daud ini memang menyampaikan seruannya kepada Tuhan, tetapi di dalam sebuah kondisi yang begitu memprihatinkan di dalam kehidupannya. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia itu berseru kepada Tuhan bukan dengan rasa sukacita yang begitu meluap-luap. Ternyata bukan, saudara. Justru pada saat itu Mazmur 17 ini ditulis pada saat ketika Daud ini berseru kepada Tuhan, sambil dia itu menyampaikan ratapannya kepada Tuhan. Dia memang berseru kepada Tuhan, tetapi ada begitu banyak air mata yang menetes dari matanya. Bahkan ada sebuah buku yang mengatakan seruan ini adalah sebuah seruan di dalam penderitaan. Saudara sekalian, pernahkah kita menyampaikan doa kepada Tuhan? Kita berseru minta tolong kepada Tuhan, tetapi kita berseru di dalam keadaan yang penuh dengan luka dan penuh dengan air mata yang menetes dari mata kita. Saudara sekalian, saya percaya bahwa mungkin seringkali kita menemukan hal-hal semacam ini di dalam hidup kita. Apakah Yohanes pernah? Ya jelas saja pernah, saudara sekalian. Kita akan melihat, saudara sekalian, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi Daud. Walaupun ketika itu Daud berseru kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Dan penderitaan Daud ini makin lengkap. Kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12, Daud ini melihat bahwa dirinya ini adalah sebagai orang benar, tetapi mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari Saul secara khusus pada saat itu. Sedangkan Daud ini melihat begitu banyak orang-orang jahat yang dia lihat itu kehidupannya baik-baik saja. Bahkan Daud ini melihat bahwa begitu banyak orang yang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya ini betul-betul berkuasa, bahkan berkuasa atas orang jahat. Saudara sekalian, itulah yang dicatat dan diserukan oleh Daud di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Seringkali Daud ini melihat begitu banyak orang jahat yang mengepung saya. Orang jahat itu dikatakan seperti seekor singa yang bersiap-siap untuk menerkam. Menerkam siapa? Menerkam orang benar, menerkam mangsanya.
Saudara sekalian, begitu lengkapnya apa yang dialami oleh Daud pada saat itu. Tetapi Daud ini tetap menyampaikan seruannya kepada Tuhan, karena Daud percaya ada kuasa Tuhan yang begitu nyata, yang begitu jelas bisa dilihat di dalam hidupnya. Saudara sekalian, apa yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam diri Daud? Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan begini: daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat 3, bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saudara, di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima ini, Daud ini tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Karena apa? Karena nanti ada waktunya yang jahat ini akan dihukum, dia sebagai orang benar akan ditolong. Dan memang betul itulah yang dialami oleh Daud. Ketika Tuhan menyertai Daud, maka ada begitu banyak pembelaan yang dialami oleh Daud, sehingga nanti pada akhirnya Saul itu akan kalah, Daud itu akan menang dan diangkat sebagai seorang raja. Daud percaya bahwa Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil itu dikatakan sebagai seperti seorang hakim. Dia sendiri yang dapat menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Daud pada akhirnya akan memperoleh pembelaan dari Tuhan. Saudara, Daud percaya bahwa Tuhan yang dia punya itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang dapat melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan itulah yang betul-betul dirasakan oleh Daud. Lalu Daud juga percaya kuasa Tuhan itu nyata. Apalagi buktinya? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, ada beberapa ayat yang penting di sini. Kita perhatikan sekarang di dalam ayat ke-8. Di situ dikatakan begini: peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Wah, Daud ini percaya Tuhan itu tetap memberikan perlindungan, pertolongan yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan di dalam diri Daud. Di situ bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ayat 8 itu mengungkapkan isi hati dan seruan Daud kepada Tuhan. Dia mengumpamakan dirinya ini sebagai biji mata, dan dia tetap menerima perlindungan dari Tuhan, seperti dia ini sebagai seekor anak burung yang berada di bawah naungan sayap dari induknya. Kalau kita melihat membandingkan di dalam kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, seringkali dua kata ini menyimbolkan dan menggambarkan mengenai perlindungan. Ya, biji mata dan berada di naungan sayap memberikan kita sebuah gambaran mengenai perlindungan. Nah, kalau kita melihat biji mata, ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, mengatakan biji mata ini adalah sebuah hal yang dilindungi. Bahasa Inggrisnya itu adalah the apple of the eyes, apel mata. Apel mata ini yang sebelah mana loh? Nah, kalau kita melihat bagian mata kita, ada bagian yang warnanya putih kan, lalu ada bulatan yang warnanya hitam. Nah, biji mata atau the apple of the eyes itu adalah bulatan kecil yang ada lebih kecil lagi di dalam mata kita. Kalau kita kelilipan, nah siapa di sini yang pernah kelilipan? Pasti pernah ya. Saya pun juga pernah, walaupun sudah pakai kacamata, tapi biasanya kalau nyetir sepeda motor, ada debu ini yang lewat di atas atau di sampingnya, aduh kelilipan gitu ya. Kita langsung apa? Tutup mata kita, lalu kita pucek mata kita.
betapa pentingnya biji mata di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebuah gambaran yang sangat nyata. Ketika Daud ini menyatakan bahwa jadikan aku ini seperti biji matamu, artinya aku ini adalah seorang pribadi dan dia tetap percaya bahwa ada pertolongan dan perlindungan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Lalu gambaran yang kedua yang disampaikan oleh Daud, yaitu seperti anak burung yang ada di dalam naungan sayap. Nah, berkali-kali pun juga kata ini muncul di dalam Perjanjian Lama, dan kata naungan sayap itu pun juga menggambarkan seperti seekor induk burung yang memberikan perlindungannya untuk anaknya diletakkan di bawah sayapnya. Nah, saudara, di sini siapa yang pernah melihara ayam? Saya tidak pernah melihara ayam. Tetapi dulu ketika saya kecil, saya tinggal di kampung, saudara. Kalau di kampung ini banyak sekali ayam-ayam yang berkeliaran. Ya. Suatu kali saya lihat tetangga saya ini punya ayam yang begitu banyak. Lalu induk ayam ini baru saja menetaskan begitu banyak telur. Wah, anak-anaknya banyak sekali. Saya sampai pengen melihara ayam. Ya. Kalau kecil itu lucu sekali, ya, bulunya warna kuning imut-imut, ya. Kalau sudah besar, aduh, sudah tidak lucu, ya. Kalau dulu imut, sekarang amit-amit, ya. Wah, saya lihat saudara sekalian, suatu kali ada tetangga saya lagi itu yang mengganggu ayam itu, dilempari kerikil, lalu dilempari pasir, ya. Bahkan sampai kena anak-anak ayam tersebut, anak-anak yang masih kecil-kecil, gitu ya, masih imut-imut, yang masih butuh perlindungan orang tua. Saya lihat saudara sekalian, suatu kali beberapa itik atau anak ayam itu dilempar pasir dan banyak yang kena. Lalu yang dilakukan oleh anak ayam itu apa? Dia lari langsung, bukan lari untuk mengejar yang lempar pasir, bukan, tapi lari untuk pergi kemana? Ke induknya. Wah, yang lempar pasir ini juga tidak mau kalah. Dia ambil pasir lagi, dia tetap kejar anak ayam tersebut. Ketika anak ayam itu sampai di dekat induknya, apa yang dilakukan oleh ayam yang dewasa? Dia langsung kumpulkan anaknya, dia tutupi dengan sayapnya. Wah, ini sayapnya, ya. Langsung dia tutupi. Supaya apa? Supaya pasirnya itu tidak mengenai anaknya. Saudara sekalian, betapa besarnya kita bisa melihat makna yang begitu dalam yang disampaikan di dalam Alkitab. Kita berada di bawah naungan sayap. Itu artinya kita sedang ada di dekat oleh Tuhan. Kita sedang ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan itulah yang betul-betul dirasakan oleh Daud. Ketika Daud ini tetap mengalami penderitaan, ternyata ada Tuhan yang tetap membiarkan Daud ini ada di dekatnya sambil menerima perlindungan dari Tuhan. Lalu terakhir ayat 15, saudara. Ayat 15 dikatakan begini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara, ayat 15 ini sebagai ayat penutup yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Daud. Wajah Tuhan itu dia percaya adalah wajah yang memberi pemenuhan atas apa yang diperlukan oleh Daud. Saudara, pemenuhan yang diberikan oleh Tuhan ini tidak sama dan tidak dapat disediakan oleh dunia. Jadi artinya begini, saudara, di dalam ayat yang ke-15 Daud ini percaya bahwa pemenuhan asalnya hanya dari Tuhan. Betapa seringnya kita membuat diri kita itu mencari pemenuhan yang dari dunia. Contohnya apa, saudara?
Kita ini biasanya sedang menderita, sama seperti Daud misalnya, tapi kita ini cari pemenuhan atau penghiburan itu dari dunia. Biasanya contohnya apa? Kita refreshing biasanya. Ini contoh kecil gitu ya. Refreshing. Aduh, kalau sudah refreshing, penderitaannya makin besar. Karena uang yang ada di dompet, yang ada di ATM makin berkurang. Aduh, penderitaannya makin besar. Ya. Biasanya ada begitu banyak orang yang saya baca itu ya. Ada beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita. Ada begitu banyak orang yang menang lotre. Itu punya uang yang begitu banyak sampai jutaan dolar. Tapi habis. Karena apa? Ternyata dengan uang yang banyak yang dia pakai itu dihabiskan untuk alkohol dan narkoba, dengan harapan supaya alkohol dan narkoba tersebut dapat memenuhi apa yang dia inginkan selama ini. Saudara, dunia tidak dapat memberikan pemenuhan semacam ini. Tetapi Daud di dalam ayat yang ke-15 dia percaya betul di dalam hatinya. Ketika ada kuasa Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupannya, Daud tahu di dalam Tuhan saja ada pemenuhan. Tuhan itulah yang dapat memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh Daud, sehingga sekarang dia dipenuhi dengan sukacita dan damai dari sorga, karena Daud berseru kepada seorang pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat Daud percaya, kita pun juga diberikan sebuah pengajaran yang baik. Percaya Tuhan, kadangkala kita itu dibutuhkan sebuah hal atau sebuah waktu, kita itu tetap dituntut untuk percaya walaupun semuanya ini doesn't make sense, artinya itu tidak masuk akal, tidak ada masuk akal di dalam pikiran kita. Tetapi Alkitab mengajarkan, percaya saja. Dan kalimat inilah yang saya terus pegang dan terus ingat sampai sekarang. Ketika dulu saya praktek pertama kali di GKT 3 Malang. Nah, saudara, ketika dulu saya ada praktek di GKT 3 Malang, saya bertemu dengan pembimbing saya yang baru saja dipendetakan, yaitu pendeta Sony Julianto. Nah, itu sekarang pendetanya di GKT 3 Malang. Saudara, saya betul-betul ingat ada satu kalimat yang dia sampaikan yang betul-betul saya pegang sampai sekarang. Saya pun masih ingat dan berusaha untuk melakukan sampai sekarang. Dia bilang begini, "Yo, kamu tahu enggak, dulu itu hidupku sorong. Ketika saya pun juga masuk STT Alitea, betul-betul begitu banyak tantangan. Banyak kali kesempatan saya ini pengen keluar saja lah dari STT Alitea. Ataupun juga ketika dia sudah lulus, sudah wisuda, masuk di dalam pelayanan. Ada begitu banyak kesempatan di dalam hidupnya yang membuat dia ini wis lereng lah, wis lengser aja wis. Karena apa? Ada begitu banyak pergumulan yang dihadapinya. Saya tanya, "Dosa, kok tetap lanjut?" Iya. Karena Tuhan menyuruh saya untuk percaya saja. Jadi artinya saudara sekalian, ketika kita mendapati diri kita di dalam persoalan yang begitu berat, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan, satu kuncinya, apa itu? Percaya saja. Saya katakan, kalau percaya sesuai dengan harapan itu gampang gitu ya. Tetapi kalau percaya saja tidak sesuai dengan harapan dan keinginan gimana? Dia katakan sekali lagi, percaya saja ya. Dan betul saudara sekalian, ketika kita menyampaikan percaya kita, betul-betul percaya yang total kepada Tuhan, maka disitulah ada kuasa Tuhan yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video yang mengisahkan mengenai Perang Dunia Pertama. Pada saat itu
perang antara Rusia dan Jerman. Satu kali, saudara sekalian, pasukan Rusia ini begitu berkuasanya. Dia negara Rusia ini pada saat itu namanya itu masih Uni Soviet. Rusia atau Uni Soviet ini berhasil mengalahkan beberapa negara yang ada di Eropa Timur. Wah, Rusia membanggakan dirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Sampai satu kali ada negara yang lebih kuat yang namanya adalah negara Jerman menyerang Rusia. Rusia lihat, wah, Jerman ini lebih kuat daripada saya. Pasukannya jauh lebih banyak, peralatan perangnya jauh lebih canggih daripada apa yang saya punya. Maka akhirnya larilah, mundurlah pasukan Rusia. Dan ketika pasukan Jerman melihat pasukan Rusia ini mundur, pasukan Jerman ini langsung kembali mengejar pasukan Rusia supaya pasukan Rusia betul-betul secara total dikalahkan. Nah, saudara sekalian, pada saat itu karena saking kalah jumlah, pada saat itu pasukan Rusia hanya tinggal 900 orang saja. Dan 900 orang ini lari sampai balik ke negaranya, lalu masuklah ke benteng yang namanya ini, Osowiec. Nah, Osowiec ini adalah sebuah benteng. Mereka semua masuk di dalam benteng tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Jerman? Tidak menyerah, saudara sekalian. Dia langsung tetap menyerang orang Rusia ini sampai mengepung benteng ini. Tapi pada saat itu orang Jerman kebingungan, bagaimana caranya masuk ke benteng ini? Karena benteng Osowiec ini dilapisi oleh dua sungai yang cukup besar. Nah, kalau paling tidak ini sungainya ada kelihatan di sini. Tentara Jerman bingung, ini gimana caranya? Wah, selama beberapa saat, beberapa hari, orang Rusia ini betul-betul merasakan aman. Mereka ada di dalam benteng Osowiec ini. Ketika Jerman menyerang, gampang. Dari atas benteng, pasukan Rusia tinggal tembak saja. Karena orang Jerman kesulitan ketika harus menyeberang ataupun juga berenang untuk masuk ke dalam benteng ini. Saudara sekalian, pada saat itu orang-orang Rusia berjumlah 900 orang ini betul-betul merasakan dirinya itu betul-betul aman, ada terlindungi di dalam benteng ini. Jerman tidak mau kalah, saudara. Kalau pakai pistol, tidak bisa. Pakai meriam, tidak bisa juga. Maka Jerman ini punya satu cara, yaitu pakai senjata kimia, yaitu pakai bahan kimia yang namanya adalah klorin. Klorin itu adalah, kalau sekarang itu bahan baku untuk membersihkan porselen kamar mandi gitu ya, porstek, harpik dan sebagainya itu ya. Ada klorinnya. Ketika dilemparkan menjadi bom klorin, wah, 900 orang yang tadinya betul-betul aman sekarang tunggang langgang. Karena apa? Karena mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Mereka pun juga terjebak di dalam benteng tersebut. Mereka mau keluar, ada begitu banyak pasukan Jerman. Dari 900 orang itu hanya tinggal 60 orang, saudara. Tetapi 60 orang ini betul-betul tidak mau menyerah. Mereka sudah banyak kali terluka, berdarah-darah dan sebagainya. Tapi seorang komandan dari Rusia menggunakan 60 orang ini untuk serang balik negara Jerman. Sudahlah, kita tetap tinggal di sini mati. Sudah, kita seperti bonek saja ya, seperti Persebaya ya. Terus bodoh nekat aja, serang aja. Tahu saudara sekalian, apakah mereka menang? Wih, luar biasanya mereka menang. Dengan 60 orang tentara Rusia berhasil memukul mundur 7.000 tentara Jerman. Karena saking kalah mental gitu ya. Orang Jerman berpikir, wah mati semua itu. Tapi lihat, wih, mereka serang balik. Maka akhirnya 7.000 orang Jerman meninggalkan
daerah dari Auschwitz Fortress ini, benteng Auschwitz ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah benteng saja dapat memberikan rasa aman dan rasa terlindungi bagi mereka. Walaupun di sekeliling mereka ada begitu banyak musuh dan musuhnya itu jauh lebih kuat daripada mereka, tetapi betul-betul mereka merasakan kedamaian dan keamanan walaupun tidak selamanya. Bagaimana dengan setiap kita? Adakah sekarang kita ada di dekapan Tuhan? Kita merasa aman, kita merasa terlindungi. Saudara, Mazmur 17 ini mengingatkan setiap kita. Adakah kalau engkau pada hari ini merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan tidak akan membiarkan kita semua yang hidup benar itu terus-menerus dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Saudara, percayalah semuanya itu. Mazmur 17 juga mengajarkan dan memberikan kita sebuah ajaran yang penting, bahwa ada Tuhan yang melindungi setiap kita. Ada Tuhan yang menolong setiap kita. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita tidak merasa aman, ada Tuhan yang memberikan perlindungannya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika kita sekarang ini mencari pemenuhan dari dunia, Mazmur 17 ini mengingatkan setiap kita bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan pemenuhannya di dalam kehidupan kita. Saudara, jikalau engkau pada saat ini merasa tidak ada Tuhan, Tuhan itu sudah tidak peduli. Saudara, Mazmur 17 mengajarkan setiap kita ada kuasa Tuhan yang nyata bagi diri kita. Daud merasakan kuasa Tuhan yang nyata di dalam sejarah kehidupannya. Begitupun juga setiap kita ada kuasa Tuhan yang nyata bagi diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu yang diperdengarkan di dalam hidup kami pada hari ini sungguh-sungguh berbicara di dalam diri kami, supaya kami tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang betul-betul jelas, yang betul-betul nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Mungkin kami kesulitan untuk melihat pertolongan Tuhan, tapi tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat terus melihat dengan jelas, dengan mata iman kami, bahwa ada kuasa Tuhan yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke Yesus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri meresponi firman Tuhan. Kata Kristus induktif, pertanyaan jawaban 20. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena kita? Tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Jemaat dipersilakan dulu. Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Karena itu marilah kita membawa persembahan di hadapannya sebagai ungkapan syukur dan taat kepada-Nya. Lagu seindah pelangi kita nyanyikan pujian ini. Yesus
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud syukur kami, persembahan ini kami berikan kepadamu dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kiranya uang yang telah terkumpul ini dapat dipakai, dapat dikelola untuk dapat melayani Tuhan, melayani jemaat. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan kepadamu. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, untuk bulan depan akan diadakan sidang sinode GKT tanggal 12 sampai 14 Juli di Kota Batu. Bahkan di dalam sidang raya tersebut akan ada pemilihan ketua sinode GKT yang baru beserta pengurusnya. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, semua acara dapat berjalan dengan baik. Seluruh panitia yang mempersiapkan acara selama 3 hari ini, kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka pun juga dapat terus diberikan hikmat maupun juga kerjasama yang baik untuk dapat mengelola acara ini dengan baik, sehingga nantinya semua persidangan, ide-ide atau gagasan dapat diterima dengan baik untuk mengembangkan pelayanan di sinode GKT. Berkati nanti untuk orang-orang yang dicalonkan sebagai ketua sinode, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan nantinya jikalau ada satu orang yang terpilih, orang tersebut sebagai ketua sinode yang baru diberikan hikmat dan dipakai oleh Tuhan untuk dapat membawai semua gereja GKT, dan bahkan terus dipakai oleh Tuhan di dalam melayani. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk nanti tanggal 3 Juli ada baptisan anak. Berkati untuk Daniel, Juan, dan juga Noel yang nantinya akan dibaptis. Kiranya Engkau yang menolong ketiga anak ini. Berkati untuk papa dan mamanya yang sudah membawa mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai papa dan mama mereka masing-masing, supaya mereka pun juga dapat diberikan hikmat, membawa anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan, menunjukkan kesetiaan mereka sedari mereka kecil, mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, melalui bimbingan dari orang tua, bahkan juga bimbingan dari guru sekolah minggu. Menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta jemaat akan disampaikan oleh seseorang majelis majelis. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus kalau ada jemaat yang baru, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan selamat datang. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga kepada hamba Tuhan penginjil Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga seluruh pelayan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Untuk warta yang pertama yaitu kegiatan gereja dalam sepekan akan dikirim melalui grup WA GKT Banyuwangi. Yang kedua, kami seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Pendeta Hertinus dan putrinya Puput atas kelahiran cucu dan putrinya yang ketiga yang berada di Amerika. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk baptisan, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dibawa saat ibadah minggu atau ditransfer ke rekening gereja nomor 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Selanjutnya, baptisan anak akan diadakan 3 Juli 2022, yaitu anak Haniel, Juan, dan Noel. Mohon perhatian dan dukungan doa dari seluruh jemaat. Selanjutnya, rapat pengurus wilayah di GKT Rogo Jambi akan diadakan tanggal 23 Juni pukul 6
6 petang dihadiri oleh Pendeta Yafet, Bapak Suryadi, dan Bapak Tayen. Selanjutnya, pemberkatan nikah William Wijaya dan Teresia Sukakti akan dilaksanakan hari Minggu 7 Agustus di Surabaya, akan dilayani oleh Pendeta Yafet Endrawayudi. Sampai di sini warta, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Ulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan dan persahabatan dengan semua orang. Bangunan persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan mempersempurnakan sehingga cita-cita persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan selamanya. Doksologi berkat oleh Evangelis Yohanes Handowo, dan kita akhiri dengan Angelus. Mari jemaat semuanya, kita meninggalkan tempat ini serta mengingat firman Tuhan. Kita percaya ada Tuhan yang memberikan kuasa-Nya dengan jelas dan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita pulang, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin.